Salam sadar, salam sadar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan pagi hari ini, saya akan membawakan tema Adam dan istrinya di sorga. Simak selanjutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa pertama diciptakan di sorga. Sebagaimana dikatakan Al-Quran surat 7 Al-A'raf ayat 19 yang berbunyi begini. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakulla min haitsu si'tuma wa la taqraba hadhihi syajarat fatakunna minadh dhalimin, yang artinya Allah berfirman, "Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di sorga, serta makanlah olehmu berdua buah dalam kurung buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Saudara yang dikasihi Tuhan, Al-Quran surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-19 di sini menyatakan Allah sudah memberikan suatu ketentuan, sudah memberikan aturan, boleh tinggal di sorga, tapi jangan mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon ini, lalu kamu berdua termasuk orang yang zalim. Orang yang mendekati sebuah pohon di surga, Adam mendekati sebuah pohon di surga, akan menjadi orang-orang zalim. Itulah sebabnya kenapa anak cucu Adam ada yang baik, ada yang zalim. Siapa yang zalim dan siapa yang baik? Yang mengajarkan kasih, damai sejahtera, kebaikan, itu di Al-Quran namanya Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Siapa yang mengajarkan zalim? Di luar itu, Adam kalau taat saja kepada aturan yang diberikan oleh Tuhan, maka Adam itu akan kekal di surga, dan kita pun akan berada di surga selamanya. Namun apa yang terjadi? Bencana melanda Adam. Kedengaranlah oleh iblis. Maka iblis berkata, "Fawaswasa syaitanu liyubdiya lahuma
ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi sajarah ila an takunna malakaini au takuna minal khalidin. Ketika Adam di surga bersama Hawa istrinya, apa saja yang ada di surga boleh Adam makan buah-buahan di dalamnya. Tapi ada satu syarat, kata Allah, jangan kamu dekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon itu, maka kamu termasuk orang yang zalim. Makanya banyak keturunan Adam yang zalim, itu keturunan yang terbuat dari buah makanan yang dilarang oleh Tuhan. Setelah Adam bersamanya di surga, maka muncullah syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan syaitan berkata, "Hei Adam, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga." Iblis selalu memutar balik firman Tuhan. Iblis selalu mengajak manusia berbuat melanggar firman Tuhan. Itu iblis. Kalau zaman sekarang ada manusia yang memutar-mutar balik firman Tuhan, itu adalah iblis. Allah sudah menurunkan tuntunan melalui Isa Al-Masih. Kemudian diperbalik oleh Yesus. Jangan diikuti Isa Al-Masih. Padahal Isa Al-Masih jelas di Al-Quran, dia adalah ruh Allah yang menjelma menjadi manusia, turun ke dunia melalui rahim Maryam, jadi manusia biasa. Dia lahir, dia meninggal, dan dia hidup kembali, diangkat ke surga. Sekarang berada di surga. Isa Al-Masih ibnu Maryam sekarang bersama Allah di surga. Dan nanti akan turun lagi di hari kiamat untuk menjadi hakim yang adil. Isa Al-Masih akan menghakimi manusia mati dan manusia hidup. Manusia yang mati, yang dilempar ke neraka, itu manusia yang mati kekal. Manusia yang hidup, yang menerima kasih karunia Allah, masuk surga. Allah menurunkan Isa Al-Masih agar manusia kembali ke surga. Karena pada dasarnya manusia tadi, Adam dan Hawa, berasal dari surga. Menurut surat Al-A'raf ayat 19 tadi. Manusia berasal diciptakan di surga. Dan tujuan mau masuk surga. Makanya Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil supaya manusia bisa takwa dengan benar. Supaya manusia bisa kembali lagi ke surga. Itu tujuan manusia hidup. Tetapi iblis mengkacaukan agar manusia melanggar perintah Tuhan. Iblis masuk menjadi pihak ketiga. Iblis mengajak Adam dan Hawa memetik buah kholdi
Setelah Adam dan Hawa taat kepada aturan iblis, apa yang terjadi? Diusir dari surga. Keluar kamu Adam dan Hawa. Kamu dan istrimu menjadi saling bermusuhan. Ingat, iblis adalah musuh yang nyata bagimu. Kalau kita mengikuti ajaran-ajaran setan, kita akan menderita. Contoh, yang baru pulang dari Arab, mengikuti apa? Nafsunya sendiri, merasa benar sendiri, pemerintah dilawan, TNI Polri dicaci maki. Jadi tidak salah kalau sekarang menikmati buah-buah perkataannya. Bahkan ada yang sudah jadi korban, meninggal. Ada beberapa orang yang meninggal di kilometer 50. Itu akibat mengikuti hawa nafsunya. Itu akibat mengikuti setan. Coba kalau taat kepada pemerintah, mendukung pemerintah, Indonesia akan damai sejahtera, Indonesia akan maju, Indonesia akan menjadi negara yang baldatun warubul ghafur. Banyak zaman sekarang yang menentang aturan firman Tuhan. Firman Tuhan diputar balik, dikutak-atik. Oh, kalau baca Quran harus benar asbabun nuzulnya. Oh, harus baca Quran benar makhrijul hurufnya. Oh, baca Quran harus pakai nada panjang pendek. Diputar balik, diutak-atik terus. Bukan mal dilakukan, tapi diutak-atik. Bukan direnungkan, lalu dilakukan. Ini malah diutak-atik supaya belok. Yang sudah lurus dibulak belok. Seperti ular beludak, jalannya bulak belok. Tidak ada ular jalannya lurus, pasti bulak belok. Karena kakinya di pinggir. Iblis itu menggambarkan, ular itu menggambarkan iblis. Iblis yang sering memutar balik firman Tuhan. Tuhan menurunkan Isa Al-Masih Ibnu Maryam yang membawa petunjuk kepada manusia. Manusia sendiri memilih Muhammad bin Abdullah yang sudah umurnya 40 tahun mengaku menjadi nabi, dibangga-banggain. Itulah sebabnya Al-Quran tidak mencatat Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya. Tidak ada ayatnya. Jadi saudara, setelah Muhammad Kacem memberikan pengetahuan ini, jangan lagi terkecoh. Jangan lagi mencintai yang tidak jelas. Muhammad bin Abdullah ada di Al-Quran ayatnya. Maka patut tidak percaya. Karena Muhammad bin Abdullah tertulis di Al-Quran, maka patut kita tidak percaya kenabiannya. Karena dia mengaku-ngaku jadi nabi. Nyatanya tidak ada tertulis di Al-Quran. Jadi untuk apa kita mengikuti dia, cinta mati-matian, tapi dia sendiri tidak peduli kepada kita. Jangankan peduli kepada pengikutnya umat Islam, kepada anaknya sendiri dia tidak bertanggung jawab. Sehingga ada hadis yang mengatakan, wahai Fatimah anakku, banyak-banyaklah kamu berbuat baik, karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Itu. Jadi bagaimana mungkin umat Islam diselamatkan oleh Muhammad bin Abdullah? Dia sendiri mati dikubur di Madinah, tidak bangkit lagi. Sekarang dia ada di alam barzah. Sekarang dia ada di alam kuburan, yaitu di Madinah. Sadarlah wahai saudaraku, bahwa agama Islam hanya sebatas politik.
Apa tadi? Agama Islam itu adalah politik. Tidak mungkin saudara akan diselamatkan masuk surga dengan ajaran politik. Itulah sebabnya kenapa umat Islam menghalalkan darah orang yang tidak seiman, tidak sejalan. Karena itu adalah politik. Ingat, Al-Quran surat 43 Al-Zuhruf ayat yang ke-36 berkata, "Wa may yas'u an dzikri rahmanu nuqayyid lahu syaiton." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran yang Maha Pemuda Al-Quran, maka akan ditemani syaitan. Jadi jelas, orang yang mengikuti kitab karangan manusia seperti karangan manusia ini ditemani setan. Kalau orang sudah ditemani setan, diajak oleh setan, maka jangan salahkan kalau ada orang yang rela bunuh orang lain demi agama. Jangan salahkan orang yang mereka meledakkan bom di mana-mana. Karena mereka sudah diajak setan. Ini kitabnya. Kitab kuning ini adalah karangan manusia, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, lalu dijadikan pedoman oleh umat Islam. Makanya umat Islam itu akan menempati Quran surat 107 Al-Maun ayat yang keempat. Apa itu bunyinya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya lalai. Bagaimana itu lalai? Lalai itu tidak memahami bacaan sholat yang dibaca pada waktu sholat tapi tidak paham. Hafal sih hafal, cuman tidak memahami artinya. Itulah yang disebut sholat lalai. Oleh karena itu, surat 4 An-Nisa ayat 43 berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta'kulun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat seperti orang mabuk, sehingga mengerti apa yang kamu katakan. Surat 4 An-Nisa ayat 43 berkata, kalau sholat itu harus mengerti apa yang kamu katakan, supaya sholatmu tidak lalai. Dan yang paling penting, saudara, tidak ada ayatnya orang sholat 5 waktu akan masuk surga. Tidak ada ayatnya di Al-Quran. Kalau orang yang mendirikan sholat, ada ayatnya akan masuk surga. Sementara ini kan banyaknya orang mendirikan dirinya sendiri sehari semalam 5 kali di masjid. Bukan mendirikan sholat. Apa itu sholat? Sholat itu adalah doa. Bagaimana orang sholat? Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya orang sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji apa? Perbuatan keji mata, perbuatan keji mulut, suka maki-maki orang, kafir-kafirkan agama Kristen, itu perbuatan keji mulut.
Oleh karena itu, saudara, kalau orang berwudu itu kan suka cuci muka, kemudian kumur-kumur. Itu kumur-kumur itu melambangkan bahwa manusia itu tidak boleh berkata sembarangan, tidak boleh mencaci maki orang, tidak boleh menghujat orang lain, tidak boleh tabrak anjing. Maaf, saudara, saya katakan itu. Tidak boleh anjing ditabrak. Ya, anjing berdoa, doanya didengar Tuhan, dikutuk kau nanti. Siapa yang tabrak anjing, itu anjing itu doanya didengar Tuhan. Ada suatu cerita, 7 pemuda Ashabul Kahfi dan ke-8-nya anjing. Saking setianya anjing yang bernama Kitmir, maka anjing itu masuk surga bersama 7 pemuda itu. Dan sampai sekarang, maaf teman, anjing itu bisa dijadikan petunjuk seperti anjing pelacak. Kepolisian banyak pakai anjing pelacak, melacak narkoba, orang yang tertimpa longsoran bencana alam. Anjing pelacak, tidak kucing pelacak, tidak juga ustadz pelacak. Ustadz cuma maki-maki negara Indonesia doang. Ustadz Tanjung itu cuma maki-maki Bapak Presiden doang, sama Ustadz Yaya Waloni. Nah, itu perlu disadarkan, saudara. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, ikutilah Isa Al-Masih yang sudah dapat pasti, sudah dapat kepastian kembalinya kepada Allah. Daripada mengikuti Muhammad sia-sia, tidak ada kepastian, cuma wallahu alam aja. Logikanya, Muhammad bin Abdullah mati di Madinah, dikubur, tidak bangkit lagi. Itu logikanya. Dia di alam barzah sekarang. Logikanya, Isa Al-Masih bersama Allah. Di mana ayatnya? Surat 3 Ali Imran ayat 55 yang berkata demikian. Idza qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah tsumma ilayya marji'ukum. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hei Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. Dan orang yang mengikuti kamu Isa di atas orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu," kata Allah. Jadi yang akan kembali kepada Allah adalah Isa dan pengikutnya, saudara. Jadi saya dapat simpulkan, Isa, pengikut Isa bukan orang kafir. Pengikut Isa kembali masuk surga bersama Allah di surga. Oleh itulah sebabnya doanya pengikut Isa Al-Masih selalu, "Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Pengikut Isa Al-Masih kehidupannya di bumi seperti di surga. Makanya pengikut Yesus banyak orang kaya, banyak yang dermawan, karena mereka tahu dunia ini titipan. Saudara banyak harta, banyak mobilnya, banyak rumahnya, banyak vilanya, itu hanya titipan. Kalau orang merasakan itu hanya titipan, berarti lebih semangat memberikan bantuan kepada para penginjil, lebih semangat memperluas kerajaan Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan.
Supaya apa? Kalau kita mengikuti orang yang berasal dari Allah, pasti akan kembali ke Allah. Kalau saudara mengikuti ajaran Muhammad, pasti akan mati bersama dosanya. Karena tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah sebagai penyelamat. Berpikirlah saudara, jangan sampai saudara hidup ini sia-sia. Mati-matian bela Muhammad, ternyata Muhammad sendiri tidak bisa selamatkan Anda. Lebih baik saudara berpikir sekarang. Tentukan hidup saudara, kemana arah tujuan. Kalau saudara masuk surga, lihat, kuda saja cantik ya. Naik buruk nanti ke sana. Buruk itu melebung ngerok, itu kata orang Jawa. Haleluya. Wajah cantik, tapi sayang bodinya kuda. Makanya dinaikin itu kendaraannya Muhammad katanya. Kemana? Dari Mekah ke Madinah, ke Yerusalem. Naik perempuan, dalam mimpi tapi. Saudara yang dikasih Tuhan, ajaran Islam itu ajaran mimpi. Ajaran hayalan. Jadi yang ditawarkan surganya surga mimpi. Ya. Biar semangat di dalam Islam. Maka orang yang jihad bela agama akan dapat bidadari 40, 72 sampai 2.500. Itu hanya iming-iming yang gak jelas. Itu iming-iming supaya orang mati, rela mati, bunuh diri demi bela agama. Itulah sebabnya saudara, jangan saudara keliru memilih. Ikutilah Isa Al-Masih. Ikutilah Yesus. Itulah Tuhan sudah menjelma menjadi manusia. Nah inilah yang saya sampaikan pada pagi hari ini dari Al-Quran surat Al-Imran, surat Al-A'raf ayat yang ke-19 dan 20. Kemudian ayat 21-nya, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan itu suka pura-pura baik. Setan bersumpah. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, Adam dan Hawa, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Hai, saya ini Ustadz. Kata siapa itu? Ustadz Tanjung dan Ustadz Jawa Waloni. Saya ini pendakwah menyampaikan Islam. Saya rela mati demi mendakwakan Islam. Hai, Yaya Waloni. Berhentilah kamu berdusta. Nabimu saja tidak dijamin masuk surga. Bagaimana kamu masuk surga, Yahya Waloni, di dalam Islam? Nabi Muhammad saja tidak dijamin masuk surga. Lalu Yahya Waloni lewat mana masuk surga? Yang sudah gelar Nabi saja, gelar Rasul saja tidak dijamin. Ini gelar Ustadz baru, Ustadz mu'alaf abal-abal, kok meyakini akan masuk surga lewat mana? Al-Quran sudah menjelaskan. Masuk surga hanya melalui orang yang berasal dari surga. Siapa dia? Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Saya rasa ini penting para ustadz agar saudara nyadar. Saudara ini sudah diperdaya oleh bahasa Arab, saudara. Bahasa Arab itu bukan bahasa Allah, tapi bahasa orang Arab. Jadi jangan saudara terkecoh dengan bahasa Arab. Yang sering bersumpah menurut Al-Quran supaya dipercaya adalah syaitan. Ini surat Al-A'raf ayat 21. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Ada seorang narapidana yang berkata kepada Pak Hakim, Pak Hakim yang mulia,
izinkan saya mubahalah. Kalau saya benar, maka wahakim yang dikutuk Tuhan. Tapi kalau saya salah, biar saya 7 turunan cucu-cucu saya menderita dalam hidupnya. Dibuktikan dengan sendiri mubahalahnya. Masuk penjara dia. Kasihan ya. Makanya jangan sombong, jangan melebihi Tuhan. Hidup ini diatur oleh Tuhan. Jangan mengumbar kata-kata kesombongan, merasa benar di dalam Islam, padahal Islam itu adalah sebuah politik. Jelas? Islam itu politik. Islam itu untuk mengubah mindset pemikiran orang Indonesia supaya mencintai Muhammad bin Abdullah. Ini sudah berkarat, ini sudah 7 turunan lebih. Maka perlu sekarang paradigma itu diubah. Bagaimana cara mengubahnya? Berikanlah Injil yang sempurna, kitab yang benar. Umat Islam ini sudah menyimpang dari Quran. Diperintahkan mengikuti Al-Quran, malah mengikuti hadis dan fikih karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini kekeliruan, saudara. Sadar wahai saudaraku. Salam sadar. Kalau saudara mengikuti petunjuk Al-Quran, saudara tidak bingung. Jangan kebanyakan Al-Quran, jangan kebanyakan kitab. Ada hadis, fikih, ijma, qiyas, fatwa MUI lagi. Bikin pusing aja ini umat Islam. Salam sadar, salam waras. Orang sadar pasti murtad. Orang cerdas pasti murtad. Seperti Muhammad Kacé. Yang tidak murtad belum cerdas. Saudara mau cerdas, murtad dulu. Baptis. Haleluya. Alhamdulillah. Puji. Jadi terpujilah Tuhan Yesus yang menggerakkan hati saudara untuk membuka hati terima kebenaran ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang telah mengubahkan hati saudara yang tadinya saudara tidak mengenal Yesus, sekarang saudara dibaptis menerima Yesus. Dan itu terjadi di mana-mana. Jangan terlambat saudara. Ini corona COVID-19 ini memperingatkan saudara yang mempunyai kesempatan. Segera bertobat. Karena waktunya sudah dekat. Ini sudah mau akhir zaman. Ini sudah akhir zaman saudara. Jangan telat saudara. Jangan mau ditakut-takutin dengan murtad kafir. Tidak ada. Orang murtad justru dikasihi Tuhan. Orang mengikut Yesus akan diselamatkan. Mengikut Muhammad, wallahu a'lam bishawab. Pilih saudara, mau yang pasti atau mau yang wallahu a'lam. Itu saudara, ada pada saudara pilihan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan pagi hari ini, Tuhan Yesus menyertai saudara hari ini dari Al-Quran. Dan nanti jam 10 saya akan bawakan firman Tuhan dari Alkitab, yaitu Yohanes 12 ayat yang ke-44 dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam sadar, salam sadar. Kiranya apa yang disampaikan pada kesempatan ini menguatkan iman saudara yang sudah di dalam nama Yesus dan membuka hati saudara yang belum mengenal Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati. Muhammad Kacé undur diri dari hadapan saudara dan salam sadar. Mungkin saya beberapa saat, beberapa hari tidak akan tampil. Oleh karena itu, izin kepada teman-teman para penonton, karena sesuatu hal saya mungkin tidak siaran atau tidak live. Tapi bagaimana lihat sikonnya saja. Oleh karena itu, saya berharap kepada para penggemar, penonton YouTube channel Muhammad Kacé tidak kecewa. Karena sudah saya beritahukan hari ini.
Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Selamat bertugas dan selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, selamat malam yang ada di luar negeri. Selamat berjumpa lagi di lain kesempatan. Nanti jam 10 ada renungan lagi, yaitu terkait dengan firman Tuhan. Shalom, selamat berpisah, sampai jumpa lagi.